Fatimah Arsad, saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Nah, jadi saya di sini akan mewawancarai salah satu perawat yang bernama Sri Rahma Japar, Escape Nurse. Jadi kami di sini akan membahas tentang COVID-19 atau biasa yang sangat marak di sekarang ini, yaitu coronavirus. Jadi kami akan mewawancara salah satu perawat ini. Jadi langsung saja. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, saya akan bertanya, apakah menurut Anda COVID-19 itu apa? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya atau menurut penelitian, COVID-19 yakni coronavirus, penyakit yang dapat menyebar, dia dari ringan sampai berat, yang dia mengganggu pada saluran pernafasan. Selanjutnya, apa tanda gejala dari COVID-19? Tanda gejalanya yakni yang pertama, pasien panas, batuk, sesak. Dia dalam proses 14 hari disertai dengan sesak. Ada juga sekarang COVID-19 ini ditandai dengan tanpa gejala. Kenapa? Ada yang panas, batuk, beringus yang disertai sesak, dan ada juga yang tanpa gejala. Ya, disinilah kita harus menjaga sistem imun kita. Sistem imun kita yakni kekebalan tubuh, yang kena dengan kekebalan tubuh. Kenapa ada yang tanpa tanda dan gejala? Karena sistem imun atau kekebalan tubuhnya ini kuat. Jadi corona atau virus corona ini dia dapat mudah tersebar melalui droplet. Droplet ini yang dihirup oleh ketika pasien tersebut memberikan droplet atau batuk pada seseorang, tapi seseorang tersebut sistem imunnya rendah dan tidak memakai masker seperti sekarang yang saya pakai. Oh ya, baik. Maka selanjutnya pertanyaannya, bagaimana agar supaya kita terhindar dari penyakit tersebut atau biasa disebut dengan corona atau coronavirus? Ya, coronavirus corona ini atau virus 19 ini dia cepat tersebar atau cepat terinfeksi oleh seseorang. Cara mencegahnya yakni kita harus makan yang teratur, jaga daya tahan tubuh kita. Yang kedua, apabila kita keluar harus memakai masker, rajin cuci tangan, dan rajin membersihkan diri. Yang terutama itu kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Apabila daya tahan tubuh kita rendah, maka virus tersebut mudah masuk. Jadi menurut Anda dari sisi kesehatan itu apakah sangat penting untuk kita agar saling mengintrospeksi diri sendiri kepada orang lain? Apakah itu sangat penting dengan timbulnya ini penyakit tersebut? Iya, ini sangatlah penting. Karena kenapa kita wajib introspeksi diri? Kita bisa lihat bahwa pemerintah sekarang sudah sangat luar biasa menerapkan bahwa masyarakat sekarang harus memakai virus. Pemerintah sudah memberikan penanganan yang baik. Jadi pemerintah tidak akan mencari-cari kita pakai masker. Kita harus tahu bahwa virus ini akan mudah masuk pada tubuh kita. Jadi kita harus introspeksi diri, harus memakai masker keluar supaya mencegah penyebaran ini semakin banyak. Pertanyaan selanjutnya, coronavirus itu kan gejalanya kan termasuk di batuk, influenza, dan demam. Jadi yang saya akan tanyakan di sini, apakah influenza itu misalkan ada pasien atau klien itu yang datang dengan keluhan influenza, apakah itu dia sudah termasuk dengan
termasuk di gejala corona atau Ya, kita ketahui bersama bahwa corona ini mempunyai tanda dan gejala yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwa panas, batuk, beringus dengan disertai sesak. Tapi kita tidak bisa langsung mendiagnosis bahwa ketika sudah mempunyai tanda gejala 4 ini kita sudah terinfeksi coronavirus. Kita harus ditunjang dengan hasil lab, yakni hasil lab rapid test sama swab. Ketika hasil tersebut, tetapi apabila rapid test sudah positif, hasil swab belum ada, kita belum bisa menentukan bahwa pasien tersebut sudah terdiagnosis virus corona. Apabila belum kita lihat hasil rapid test sama swab, kita masih dalam proses pengawasan tenaga medis. Jadi kita tahu bahwa orang tersebut sudah positif corona dia dari hasil rapid test sama swab. Oke, apakah ini penyakit coronavirus ini sudah ditemukan obatnya atau Sampai sekarang untuk vaksinnya belum pasti dan belum serincinya ada. Saya baru dengar kemarin, entah itu sudah betul atau tidak sudah ditemukan, tetapi belum diresmikan. Belum ada konferensi pers langsung dari pemerintah bahwa ini obat penanganan virus corona, tapi kita bisa mencegahnya dari banyak minum vitamin C, banyak makanan yang sehat, seperti itu. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana komplikasi yang terjadi pada penyakit virus ini, Iya. corona ini? Komplikasi dari penyakit virus ini, dia bisa komplikasi ini kan dampak. Apabila kita mengidap penyakit COVID ini, penyakit apa yang bisa timbul ketika kita sudah punya penyakit virus? Yang saya sudah baca, penyakit virus COVID ini dia bisa mengganggu saluran pernapasannya kita pada paru-paru. Yang kedua dia ke ginjal, dan yang ketiga pencernaan. Baik, selanjutnya kita kan di daerah Gorontalo. Menurut Anda atau apa reaksi Anda bahwa di Gorontalo tersebut sudah terkena atau sudah diketahui masyarakat yang sudah atau di ODP atau di PDP yang terkena coronavirus? Apa tanggapan Anda dan apa reaksi Anda ketika mendengar bahwa ada salah satu masyarakat Gorontalo yang sudah terkena virus tersebut? Iya, setahu kita selama ini pemerintah Gorontalo sudah semaksimal mungkin mengupayakan bahwa coronavirus ini tidak berada di Gorontalo atau tidak tersebar di Gorontalo. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa di sini sudah ada yang positif, dan positif itu ada 4 orang. Dari empat orang ini, bahwa tim medis mereka kan sudah positif, jadi kita harus menerima bahwa mereka sudah positif, tetapi kita harus mengupayakan lagi bahwa tidak ada lagi yang terinfeksi oleh virus corona tersebut, dengan cara kita selalu memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat bahwa keluar harus menggunakan masker. Itulah salah satu cara pencegahannya kita, dan cuci tangan yang benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan ini kan sudah terjadi virus coronavirus. Jadi Anda sebagai perawat, apa yang Anda harus lakukan dan apa yang Anda harus terapkan kepada masyarakat dari penyakit tersebut agar supaya tidak akan terulang lagi penyakit ini dan akan akan terbebas dari penyakit ini? Apa sebagai perawat apa yang Anda lakukan? Iya, kami dari tim medis atau sebagai perawat selalu menghimbau kepada masyarakat agar apabila tidak punya urusan yang lebih penting
alangkah baiknya stay home. Inilah salah satu kita harus mencegah corona. Stay home di sini bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas, tetapi semaksimal mungkin kita bisa melakukan aktivitas tetapi melalui online. Oke. Apabila masyarakat mengatakan bahwa kalau bahasa Gorontalo, kalau orang di rumah mau dapat uang dari mana? Orang mau kerja bagaimana? Kan? Iya. Sekarang ini sudah canggih. Kecuali apabila kita memang merasakan sakit, segera ke klinik terdekat konsultasi. Saya rasa sangat penting kah dengan adanya kita memeriksa ke dokter? Iya, itu sangat penting. Memang sudah diwajib, kalau bisa dikatakan wajib ya harus memeriksa sedini mungkin, semaksimal mungkin. Kalau kita masih bisa berada di rumah, maka berdiam dirilah di rumah. Karena kita tidak tahu yang di luar sana, kita bisa kontak fisik dengan masyarakat lain ketika masyarakat itu tidak diketahui bahwa beliau sudah positif atau tidak. Seperti yang sudah terjadi 4 orang ini. Dari situ kita sudah bisa mengambil pelajaran bahwa stay home adalah langkah terbaik untuk sekarang. Oke, teman-teman sekalian, jadi pentingnya menjaga supaya tidak terhindar dari coronavirus itu, jadi kita harus stay in home. Jadi kita harus selalu di rumah, jangan berkeliaran di luar rumah, selalu cuci tangan, selalu menggunakan masker kemanapun, atau ya kita juga harus menjaga imun atau menjaga stamina kita dengan cara memakan makanan yang bergizi, dan salah satunya lagi kita harus menjaga kesehatan. Jadi ya kepada Kak Ayu sebagai perawat, jadi silakan Kak Ayu apa yang mau disampaikan untuk kepada masyarakat agar supaya tidak terhindar dan bebas dari corona tersebut. Ya. Terima kasih untuk masyarakat Gorontalo telah menaati peraturan stay home, menggunakan masker apabila keluar, rajin cuci tangan dan hidup sehat. Insya Allah coronavirus ini akan berakhir. Kita harus semangat dalam menangani virus corona. Kita harus berjuang sama-sama walaupun kita masih dalam keadaan seperti ini. Oke. Jadi itu wawancara kita mengenai coronavirus. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa sempatkan untuk mewawancarai tentang mengenai COVID-19 ini. Jadi terima kasih banyak sudah mewawancarai dengan saya. Jadi teman-teman sekalian, demikian wawancara kami ini. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.